Sebelum masuk pada inti materi, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu capaian, tujuan, dan juga indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu di mana pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu melalui media ajar berbasis video, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik juga abiotik, dan peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar spesies dan juga peranannya. Setelah tujuan pembelajaran, ada juga indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen ekosistem, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem serta peranannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Nah, istilah ekologi sendiri pertama kali ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869. Perlu kita ketahui bersama bahwa ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan juga logos. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekologi sebagai studi mengenai interaksi antara organisme dan juga lingkungannya. Nah, ekologi ini mempelajari tentang bagaimana organisme hidup dan saling berinteraksi satu sama lain. Setelah kita mengetahui sejarah dari ekologi dan juga definisi sederhana dari ekologi, kira-kira teman-teman semua ingin tahu tidak apa materi kita selanjutnya? Nah, tanpa memperpanjang kata lagi, yuk mari sama-sama kita simak video selanjutnya. Nah, sobat biologi, dalam ilmu ekologi terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, dan yang keempat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Individu ini merupakan organisme tunggal. Nah, contohnya seekor tikus, seorang manusia, dan juga sebatang pohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa individu merupakan makhluk hidup tunggal dalam suatu ekosistem. Yang kedua adalah populasi. Nah, populasi sendiri merupakan sekumpulan dari individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Misalnya saja seperti ini, sobat biologi. Di Indonesia, populasi komodo pada tahun 2021 sebanyak 600 individu dan pada tahun 2023 sebanyak 800 individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa populasi mengacu pada sekelompok individu dari spesies yang sama dan hidup di suatu wilayah. Populasi ini setiap waktu bisa berubah, bisa naik, bisa turun, dan bisa juga tetap. Dan yang ketiga adalah komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang berbeda dan saling berinteraksi. Contohnya seperti ini, sobat biologi. Populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan echinodermata yang ada di sekitar akan membentuk suatu komunitas terumbu karang. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi dari berbagai spesies dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dan yang keempat ada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Contoh komponen biotik yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad renik.
Komponen biotik bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai. Kelompok yang pertama yaitu produsen. Nah, produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan, karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Setelah produsen, kelompok yang kedua yaitu konsumen. Nah, konsumen disebut heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, sobat biologi, dalam kelompok konsumen dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama herbivora atau pemakan tumbuhan, yang kedua karnivora atau pemakan hewan, dan yang ketiga omnivora atau pemakan hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya adalah pengurai. Nah, pengurai ini adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, sobat biologi, dalam kelompok pengurai ini pun dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu detritivor dan juga dekomposer. Pada kelompok detritivor bertugas untuk mengurai bahan organik yang besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih sederhana atau lebih kecil. Sedangkan pada kelompok dekomposer merupakan kelompok pengurai bahan organik yang kemudian akan diproses menjadi bahan anorganik. Komponen berikutnya adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, dan juga tanah. Meskipun berbeda, komponen biotik dan komponen abiotik ini saling berinteraksi dan membentuk ekosistem. Contohnya, air dari komponen abiotik dibutuhkan oleh makhluk hidup dari komponen biotik untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sobat semua, dengan memahami ekosistem, memungkinkan kita memiliki kekuatan untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati di planet ini. Dengan pengetahuan, kita dapat mengambil tindakan yang berdampak positif bagi lingkungan dan juga generasi mendatang. Setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, tibalah saatnya kita untuk masuk pada sesi kuis, teman-teman. Sesi ini sangat penting sekali loh, teman-teman. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sesi kuis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi yang telah kita dapatkan, teman-teman. Nah, tanpa memperpanjang kata lagi, yuk teman-teman, mari sama-sama kita men-scan barcode berikut untuk masuk di dalam ruang kuis. Sekian video pembelajaran singkat dari saya. Mohon maaf apabila dalam isi video terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun segi medianya ya. Sekian dari saya, Junisa Eunike Penu. Semoga dengan pengetahuan yang ada dalam video ini membantu kita semua untuk lebih memperhatikan dan juga menjaga keseimbangan ekosistem atau tempat tinggal kita. Thank you for watching, teman-teman.